Aneh banget, masa Tuhan tiga? Tunggu dulu. Justru karena Tuhan itu maha besar, kita hanya bisa mengenal Dia karena Dia sendiri yang menyatakan dirinya melalui Alkitab. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah mencatat sesuatu yang luar biasa di Yesaya 48 ayat 12-16 tentang kealahan Sang Firman dan relasinya dengan Allah. Gue bacain ya. Yesaya 48 ayat 12. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ini adalah gelar Yahweh, Allah Israel. Di perjanjian baru, Yesus memakai gelar yang sama di Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini bukan kebetulan. Yesus sedang mengambil identitas ilahi Yahweh. Artinya, pribadi Sang Firman yang nantinya berinkarnasi menjadi manusia telah ada sejak kekekalan. Nanti bisa baca sendiri di Yohanes 1 ayat 1-14. Lanjut ya. Yesaya 48 ayat 13 bilang, "Tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit." Pribadi yang bicara ini jelas adalah Sang Pencipta. Tapi ini yang bikin merinding. Yesaya 48 ayat 16. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Di sini kita bisa jadi ngerti Yahweh, sang pribadi yang diutus, dan rohnya adalah tiga pribadi, satu kealahan. Ini bukan teori manusia, ini wahyu sejak zaman nabi-nabi. Masuk ke perjanjian baru, di sini jelas. Di Matius 3 ayat 16-17, saat Yesus dibaptis, anak ada di air, Roh Kudus turun seperti merpati, Bapa bersuara di surga, inilah anakku yang kukasihi. Tiga pribadi, tapi satu momen ilahi yang tidak bisa dipungkiri. Yesus pun juga memerintahkan di Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatiin, nama tunggal, bukan nama-nama. Kalau di bahasa Inggris sering diucapin in the name of Father, Son, and Holy Spirit, bukan in the names of Father, Son, and Holy Spirit. Satu esensi ilahi, tiga pribadi yang kekal. Kalau konsep ini masih sulit, coba pikir nih. Manusia aja, ciptaan, punya tubuh, jiwa, dan roh. Tiga aspek, satu pribadi. Analogi ini gak sempurna, tapi menunjukkan bahwa kesatuan yang kompleks bukan hal yang mustahil. Jadi bukan tiga Tuhan, tapi satu Allah. Tiga pribadi kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kesaksian Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari awal sampai akhir. Mau terima atau tidak, kebenaran ini kokoh selamanya. Allah itu Esa, dan Ia menyatakan diri dalam Tritunggal Kudus. Amin. Haleluya. God bless you.